langsung, maksud gesturmu apa? Maksud pernyataanmu apa? Kita cuma berjarak 2 orang, kenapa harus ditafsirkan? Lalu kemudian kenapa kita sederhanakan seolah-olah itu Adian ingin? Saya izin ke toilet ya, boleh nggak? Saya izin ke toilet 1 menit tuh. Pidato Adian hari ini nilainya A+. A untuk retorika, plus untuk sugesti. Kasih sugesti supaya 2024 itu harus diterima sebagai siklus normal dalam politik. Itu adalah Bang, maaf Bang, tafsir lagi Bang. Kenapa Abang tidak tanya langsung sama aku? Kita cuma berjarak 2 orang, kenapa harus ditafsirkan? Tanya saja sama aku, apakah aku mengatakan itu untuk seperti yang Abang katakan? Saya ganti cara saya bicara. Sekarang saya mau analisis gesturnya Adian. Nggak boleh. Tunggu. Begini loh Bang, ada banyak kesempatan kita untuk tanya saja langsung, maksud gesturmu apa? Oke, maksud pernyataanmu apa? Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita suka berretorika dalam tafsir demi tafsir. Lalu kemudian rakyat mendengar di sana dan menjadi panas. Sementara kita keluar dari sini bersalaman. Tidak sehat dong, tidak sehat. Tanya, maksud gesturmu apa Adian? Pernyataanmu apakah 2024 itu mau kejadikan sebagai sebuah siklus yang harus diterima? Tidak, saya ingin menyampaikan itu kesepakatan kita 2024, bukan keinginan Adian. Lalu kemudian kenapa kita sederhanakan seolah-olah itu Adian ingin? Saya izin ke toilet ya, boleh nggak? Saya izin ke toilet 1 menit. Boleh. Dia lebih lancar bicara. Boleh. Ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Kenapa tidak diizinkan? Soalnya kebetulan ini tidak demokratis. Nggak demokratis. Nggak demokratis. Oh ya. Jangan menafsirkan Adian. Tadi kalimat saya, Adian saya kasih A+, retorikanya A, sugestinya plus. Kenapa? Karena dia kasih sugesti. Ingat kata saya itu, sugesti bahwa 2024 itu adalah normalitas dari siklus kepresidenan. Gimana saya kasih tafsir? Emang itu sugestinya begitu kan? Karena Adian mengatakan, mari kita tuntun ini sampai 2024. Itu yang disebut sugesti itu. Sampai di situ dulu. Kalau mau protes silahkan sebelum saya lanjut. Ketika dikasih kesempatan dilarang yang ini, jadi bingung saya. Enggak terus. Ada kesempatan? Rocky, lanjut Bang Rocky. Ada kesempatan. Dia kasih kesempatan sama saya. Kenapa keberatan yang lain? Bang Karni, saya kira biar lanjut, Bang. Biar lanjut. Adian biarkan aja dulu. Lanjut. Abang, yang terakhir nanti. Aku tetap tenang Bang. Oke, represivitas terhadapku cukup banyak di masa lalu dan kita menjalani dengan ketenangan. Apalagi cuman ini. Ada momen menarik ketika debat Rocky Gerung versus Adian Apitupulu. Dirinya dicecar argumentasi Adian sampai izin ke toilet. Dalam salah satu acara Indonesia Lawyers Club yang saat ini disiarkan melalui kanal YouTube, terjadi perdebatan antara Adian dengan Rocky Gerung. Politisi PDIP itu mencecar habis Rocky dengan argumentasinya. Rocky Gerung memilih untuk diam. Beberapa saat kemudian, dirinya malah izin ke toilet. Dalam perdebatan itu, Adian Apitupulu menegur Rocky. Ia meminta Rocky untuk berdialog secara sehat, menanyakan langsung apa maksud dan arti dari gestur tubuh Adian Apitupulu. Sebelumnya, Rocky hendak mentafsirkan pemikiran dan gestur tubuh Adian berdasarkan pola pikir pribadinya. Namun, Adian tidak setuju dan meminta Rocky untuk langsung bertanya apa saja maksud Adian, sehingga tidak perlu banyak tafsir. Menurutnya, itu tidak sehat. Video itu dibagikan oleh salah satu akun Twitter @tukangrosok. Ia bahkan menuliskan cuitan, diskusi sampai terkencing-kencing. Sebagaimana dilansir dari Terkini ID pada Kamis 30 Juni 2022. Untuk sugesti, dia kasih sugesti supaya 2024 itu harus diterima sebagai siklus normal dalam politik, ujar Rocky Gerung menyampaikan. Bang, maaf bang, tafsir lagi bang. Kenapa abang tidak tanya langsung sama aku? Kita cuma berjarak 2 orang. Kenapa harus ditafsirkan? Ujar Adian Apitupulu. Oke, saya ganti cara bicara saya. Sekarang saya mau analisis gesturnya tubuh Adian. Nggak boleh, ujar Rocky Gerung bertanya kepada Adian. Ada banyak kesempatan kita untuk tanya.
Untuk tanya saja langsung, maksud gesturmu apa? Ujar Adian Apitupulu menegaskan. Maksud pertanyaanmu apa? Tapi kita tidak mau mencari kebenaran. Kita selalu berretorika dari tafsir demi tafsir, lalu kemudian rakyat mendengar, di sana kemudian jadi panas. Sementara kita keluar dari sini bersalaman, tidak sehat, ujar Adian Apitupulu menegaskan. Saya izin ke toilet ya, boleh nggak? Saya izin ke toilet 1 menit saja. Dia lebih lancar bicaranya, ujar Rocky Gerung, merespon Adian yang tidak memberikan kesempatan untuknya berbicara. Apakah saya senang istana berantakan, elitnya bunuh-bunuhan? Senang, pasti itu. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Saya pikir nggak bijaksana loh. Tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Atas dasar kalkulasi apapun, karpet istana, supaya ada karpet baru, karpet lama mesti digulung. Bisa saja dia coba menyiram mukanya sendiri yang kata-katanya. Bukan mengkritik Presiden Jokowi, artinya semua pernyataannya kontradiktif. Menurut yang aku yakini, dalam hal ini Pak Rocky itu dungu untuk hal ini. Jadi masalah dari Presiden Jokowi selama ini ada dia nggak pernah paham apa masalahnya tuh. Rocky sekedar ingin memuaskan organisme intelektual dan mungkin juga organisme seksualnya, saya nggak tahu. Baru ketemu Budiman Baru sekarang berapa kali ketemu aku untuk bicara itu. Akal sehat, akal sehat, akal sehat, akal sehat. Bangsa ini hanya selamat, hanya akan tumbuh kalau elitnya gugur dulu tuh. Dengan cara apa? Bunuh elitnya. Barangkali inilah rahasia sakit hatinya sebagian elit yang diusung oleh Rocky. Tindakan adalah manifestasi dari pikiran. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Terus Adian ingin menghalangi misteri itu terbuka itu. Tunggu dulu. Saya kira cara supaya apa bukti? sekarang karena itu saya mau terangkan tuduhan saya. Gimana unsur menghalanginya? Sekarang saya terangkan ya. Pakai otak Di supaya mana langsung? ya ini karena kekurangan pengetahuan aja dan karena kedunguan itu bercampur di situ. Ya resiko dari orang yang nggak berpikir ya begitu. Argumentasi orang bilang bodoh, dungu, dan itu kan kebiasaan Bung tuh. Dan Bung senang dengan cara seperti itu. Silakan. Bung senang menghakimi orang lain bodoh, dungu dan sebagainya. Visi presiden membusuk lebih cepat itu maksudnya. Di dalam maupun di luar itu borok. Yang jelas Pak Jokowi berbicara di panggung dunia, dapat aplaus, program dana desa diapresiasi pemenang Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, ya. Bagaimana 13 negara juga ingin meniru bagaimana pembangunan desa, kemudian bagaimana kemudian tokoh-tokoh dunia berkumpul dan memberikan apresiasi. Nggak usah digede-gedean bahwa Indonesia diakui dunia memimpin itu nggak ada poin apa-apa di situ tuh. Orang nggak anggap itu sebagai sesuatu. Karena nggak percaya, karena Anda nggak percaya, jangan biarkan ada sebuah ide yang memakan tubuhnya sendiri. Rocky percaya bahwa dia bisa makan kepalanya sendiri. Itu kan sama dengan percaya bahwa kamu bisa memakan kepalamu sendiri. Lu bangga buat Indonesia. Apa hebatnya biasa doang. Menghadapi orang tidak pernah bekerja, Anda pernah kamu ke kantor, ketika Anda begitu rajin, pasti ada teman kerjamu yang karena malas dan kamu membuat standar baru. Nah gimana caranya bisa jelekin kamu? Pemerintahan sekarang itu nggak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Tentu Pak Jokowi nggak paham-paham amat karena keterbatasan beliau untuk memahami cleavages dalam politik. Jokowi itu jawaban dari harapan-harapan kita yang sudah capek dan kekerasan, capek dengan penculikan, intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Jokowi adalah jawaban dari semua persoalan. Dia berbicara tentang nasionalisme, dia menghargai perbedaan, dia melihat perbedaan tidak sebagai lawan, tapi sebagai kekayaan bagi bangsa ini. Satu hal yang saya pelajari dari Jokowi adalah dia ingin membangun Indonesia seperti taman bunga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, dan semua hidup berdampingan tanpa menggunakan kekerasan satu dan yang lain. Jokowi adalah jawaban dari semua mimpi-mimpi kita. Jokowi adalah karunia yang harus kita perjuangkan. Jadi Presiden Jokowi terlihat bahwa itu yang namanya ada karpet merah, tapi di bawahnya sampah semua. Emang pernah menginjak karpet istana? Kalau nggak tahu pasti nggak kenal juga kadang-kadang bentuk karpetnya. Oke, yang saya tahu lah warnanya apa. Betul. Warnanya merahnya beda nggak? Ada gambar yang lain nggak di sana? Coba kita bayangkan 2024 nggak bakal terjadi karena akan berdarah-darah dari sekarang. Konflik itu udah sangat besar tadi. Framing itu framing. Ya. Framing. Bang Rocky tadi ngomong pasti gitu arahnya. Saya lagi bikin framing supaya itu terjadi nanti karena saya nggak yakin dia 2024. Saya tuh pengen tambahin itu komentar itu soal analogi tadi biar nanti diskusinya makin lebih mendalam.
Rocky menurut saya udah kecapean berpikir. Akhirnya sibuk menjadi penghujat. Menurut yang aku yakini, dalam hal ini Pak Rocky itu dungu untuk hal ini.